Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salam pertanian maju. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip pokok pengelolaan tanah. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa pengelolaan tanah yaitu bertujuan untuk membuat kondisi supaya tanah itu sesuai untuk tanaman. Sehingga semua kendala harus kita yaitu kondisikan supaya tanaman itu bisa hidup dengan baik. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu prinsip dalam pengelolaan tanah ini yaitu ada dua pokok, ada dua macam. Yang pertama adalah dengan teknologi masukan tinggi. Di sini adalah asasnya asas intervensi, yaitu merubah kondisi tanah agar yaitu sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Umpamanya, tanahnya adalah tanah masam. Bagaimana supaya tanah yang masam ini menjadi netral, sehingga baik untuk pertumbuhan tanah. Sesuai untuk pertumbuhan tanah. Dengan cara yaitu umpamanya kapur. Tanah garaman. Bagaimana yaitu kadar garam ini supaya yaitu rendah hingga tidak mengganggu yaitu bagi pertumbuhan tanah. Jadi sifatnya dia lebih boros energi. Menggunakan yaitu berbagai masukan energi yaitu untuk merubah tanah ini agar sesuai untuk pertumbuhan tanah. Sehingga dia lebih boros energi. Dan dia kurang ramah terhadap lingkungan. Karena bahan yang kita tambahkan ini adalah dia asing bagi lingkungan. Umpama yaitu tanah yang miring. Bagaimana agar yaitu bisa kita usahakan untuk tanaman semusim, yaitu kita teras dan lain sebagainya. Tentunya yaitu dalam kita membuat teras ini yaitu perlu yaitu masukan energi yang cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknologi masukan rendah. Kalau cara ini, teknologi ini, yaitu asasnya adalah asas adaptasi. Asas adaptasi. Kita tidak merubah yaitu kondisi tanahnya, namun apa? Namun kita memilih tanaman yang adaptif terhadap tanah tersebut. Ini. Kita memilih tanaman apa yang cocok dengan tanah yang mempunyai kendala. Contoh umpamanya tanah masam. Tidak kita ubah menjadi netral. Namun apa? Kita mencari tanaman apa yang cocok di tanah masam. Contoh pada lahan yang miring. Tidak kita lakukan penerasan dan pembuatan teras dan sebagainya. Namun apa? Tanah yang miring itu cocok untuk tanaman apa? Oh, tanaman tahunan umpamanya. Ini. Kemudian tanah garaman. Bagaimana? Yaitu kita memilih tanaman yang cocok untuk tanah garaman. Jadi asasnya adalah asas adaptasi. Kita memilih tanaman yang adaptif terhadap tanah yang kita hadapi. Ini saudara sekalian. Oleh karena itu tentunya yaitu untuk teknologi masukan rendah ini dia yaitu lebih hemat energi, hemat pengeluaran. Karena apa? Karena kita menyesuaikan dengan kondisi tanahnya. Dan dia lebih yaitu lebih ramah terhadap lingkungan. Saudara-saudara sekalian,
kembali lagi yaitu pada teknologi masukan tinggi tadi. Tentunya dia boros energi. Karena apa? Karena kita memberikan masukan agar produksi tanaman itu menjadi tinggi dengan berbagai masukan. Program intensifikasi adalah merupakan masukan tinggi pada penggunaan varietas unggul, takaran pupuk yang tinggi agar pertumbuhan tanaman itu lebih baik. Merubah kondisi tanah agar dia lebih baik untuk pertumbuhan tanaman, tanah masam kita yaitu melakukan pengapuran dan lain sebagainya. Namun kalau untuk prinsip teknologi masukan rendah lebih menekankan yaitu pada adaptasi tanaman. Kita mencari tanaman yang sesuai, yang adaptif yaitu pada tanah tersebut. Saudara-saudara sekalian, marilah kita ikuti yaitu kuliah saya. Salam pertanian maju. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan prinsip dasar pengelolaan tanah. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, yaitu dalam pengelolaan tanah ini ada dua prinsip. Yang pertama yaitu melalui masukan tinggi. Asas ini adalah lebih menekankan pada intervensi. Asas intervensi. Maksudnya adalah merubah kondisi tanah ini agar sesuai untuk pertumbuhan tanah. Sehingga ini sifatnya lebih boros energi dan kurang ramah terhadap lingkungan. Namun kalau masukan rendah, asasnya ada adaptasi. Adaptasi tanaman terhadap yaitu kondisi tanahnya. Sehingga lebih menekankan pada memilih tanaman dengan menyesuaikan kondisi tanahnya. Oleh karena itu, pada masukan yang rendah ini, sifatnya dia lebih hemat energi. Dan dia lebih ramah terhadap lingkungan. Dan bisa berkelanjutan atau lestari. Saudara-saudara sekalian, pada teknologi masukan tinggi, yaitu lebih boros energi agar pertumbuhan tanaman itu dia yaitu lebih baik. Umpamanya penggunaan varietas unggul. Jadi apa? Jadi semua upaya kita agar produksi itu tinggi, tanaman itu pertumbuhannya baik dan produksi tinggi. Intensifikasi pertanian termasuk dalam teknologi masukan tinggi. Tadi varietas unggul, takaran pemupukan yang tinggi, sehingga pada kondisi hara yang optimum, sehingga pertumbuhan bisa optimum. Atau kalau tanahnya itu andai kata tanah masam, itu dirubah kondisi tanahnya ini agar lebih netral melalui pengapuran umpamanya. Kemudian pencegahan gulma yang secara intensif. Sehingga karena semuanya memerlukan yaitu suatu masukan atau energi yang tinggi, maka dia lebih boros terhadap energi. Beda dengan teknologi masukan rendah. Kalau teknologi masukan rendah, yaitu asasnya adaptasi tanaman. Adaptasi tanaman terhadap apa? Terhadap kendala tanah itu. Dan bukan mengurangi semua kendala tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Namun, yaitu lebih menekankan pada kita mencari yaitu tanaman yang adaptif atau tanaman yang cocok. Oleh karena itu, prinsipnya lebih prinsip adaptasi tanaman. Kemudian yang kedua, yaitu maksimisasi keluaran output. Jika kita harus mengeluarkan yaitu suatu masukan, maka tentunya yaitu harus dimaksimum
maksimisasi keluaran persatuan, sehingga lebih efisien kita memberikan. Masukan yang kita berikan yaitu tentunya yaitu seminim mungkin, seminim mungkin untuk mendapatkan yaitu suatu hasil. Atau kita mengeluarkan yaitu dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan yaitu semaksimal mungkin yaitu hasil yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan sifat yang menguntungkan dari tanahnya. Miskin hara ini umpamanya. Itu memanfaatkan sifat yang menguntungkan, umpamanya dengan tanah masam. Tanah masam justru dengan kondisi yang masam ini akan yaitu mencegah atau mengurangi pertumbuhan daripada gulma. Ini adalah teknologi masuk. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah teknologi masuk? Yang pertama yaitu seleksi lahan. Seleksi lahan dan identifikasi kendala. Kita harus mengetahui dulu kendala pada tanah itu apa. Harus kita kenal. Tanahnya masam, tanahnya haraman, tanahnya adalah alkali, tanahnya salin, kemudian tanahnya miring dan sebagainya. Kemudian baru kita seleksi tanaman atau melakukan pemilihan yaitu tanaman, jenis tanamannya atau varietasnya yang toleran terhadap kendala itu, kendala-kendala tanah itu apa dan kondisi lingkungan itu apa. Umpamanya tanah masam yang cocok umpamanya karet, kita usahakan karet. Tidak kita paksakan untuk tanaman semusim, umpamanya kedelai umpamanya yang sangat riskan terhadap pemasaman. Tanahnya miring, kita tidak memaksakan untuk melakukan dengan tanaman semusim, kita lakukan yaitu dengan tanaman tahunan, umpamanya dengan perkebunan untuk yaitu kehutanan dan sebagainya. Kemudian jika kita melakukan pembukaan lahan baru umpamanya harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sehingga tidak akan merusak atau mencemari daripada lingkungan. Kemudian juga langkah yang lain adalah melindungi tanah dengan mulsa atau melakukan yaitu agroforestry, tumpang sari antara tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Ini harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan bahan organik. Kita menggunakan yaitu potensi masukan yang ada di situ. Kita ada yaitu berbagai macam bahan organik yang ada di situ, kita manfaatkan. Pupuk hijau kita gunakan, kemudian pupuk kandang kita gunakan, andai kata di situ tersedia itu, kita memanfaatkan yaitu bahan. Oleh karena itu, prinsip masukan rendah konsep baru ini yaitu anti intervensi. Mengurangilah, kita mengurangi untuk merubah kondisi aslinya inilah. Oleh karena itu, lebih menekankan pada adaptasi daripada tanaman itu sendiri. Dan kita bertumpu pada local resource. Local resource. Apa yang ada di lokasi itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara sekalian, untuk itu maka pertanian yang menggunakan teknologi masukan rendah ini lebih yaitu menjamin keberlanjutan daripada pertanian itu, sehingga sistem pertanian ini dapat dikatakan bisa berlanjut. Hanya pertanian organik,
pertanian alternatif, low external, ya, low external input and sustainable agriculture atau yang dikenal dengan LISA dan tanian masukan rendah ini yaitu lebih kita yaitu tekankan untuk usaha-usaha dalam rangka kita untuk usaha pertanian. Saudara-saudara sekalian, secara garis besar dapat kita katakan bahwa teknologi masukan tinggi ini lebih menekankan pada mengubah kondisi tanah sehingga sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman. Mengintervensi agar persyaratan pertumbuhan tanaman itu yaitu bisa terlaksana. Umpamanya yaitu pada tanah-tanah masam kita gunakan untuk tanaman kedelai karena kita ingin bersuasembada kedelai umpamanya. Harus kita kapur dan lain sebagainya. Tentunya ini memerlukan kapur dalam jumlah banyak. Dan ini tentunya yaitu perlu biaya yang besar. Maka dikatakan bahwa ini teknologi yang masukan tinggi. Namun kalau teknologi masukan rendah, ini lebih menekankan pada asap adaptasi. Menanam spesies atau varietas yang toleran. Meningkatkan efisiensi setiap input. Efisiensi setiap input ini kita tekankan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan fungsi layanan ekosistem yang ada. Kemudian tidak berusaha memaksimumkan hasil panennya, namun lebih menekankan yaitu pada keberlanjutan sistem pertanian. Kemudian yang kelima mengurangi daripada masukan sampai aras yang layak tentunya, sehingga pertumbuhan tanaman bisa tumbuh dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kita di negara tropika basah ini banyak tanah-tanah masam seperti poksolit, merah kuning umpamanya. Ini banyak yang terdapat di kita. Atau tanah ultisol, kemudian oksisol, alfisol, tanah-tanah masam ini cukup banyak sekali. Dan tanah masam ini mempunyai kendala yang banyak. Sehingga sering disebut dengan multifaktor stres. Kendala tanah masam ini cukup banyak. Yang membuat yaitu stres tanaman itu sendiri, umpamanya pH-nya yang rendah. Ini tentunya berhubungan dengan hara dan mikrobia, pertumbuhan mikrobia. Kemudian kejenuhan basa yang rendah, umpamanya tanah potsolik atau ultisol, kejenuhan basanya kurang dari 35%. Kemudian ALMN dan Fe-nya tinggi, sehingga toksik terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian fiksasi P yang tinggi. Ini akibat terfiksasi oleh L dan Fe. Defisiensi Ca, Mg, dan K, dan hara-hara mikro. Karena yaitu banyak yang tercuci. Banyak yang tercuci. Bahasa-bahasa ini banyak yang tercuci. Pelindian yang hebat. Mineralnya yaitu mineral yang kaulinit kurang efektif, mineral yang bertipe satu-satu kaulinit kurang efektif, ya. KPK-nya rendah, kandungan mineral yang terlapukan yaitu cukup banyak ini karena tanahnya sudah mengalami perkembangan yang lanjut, musim kering yang jelas dan sebagainya. Jadi tanah masam dikatakan sebagai multifaktor. Nah, sekarang bagaimana untuk yaitu mengatasi ini melalui teknologi masukan rendah? Ada 6 langkah yang dapat dilakukan untuk tanah masam ini melalui teknologi masukan rendah. Yang pertama adalah pemanfaatan bahan organik. Dengan bahan organik ini nanti akan bisa yaitu lebih meningkatkan pH tanah, lebih menetralkan daripada pH tanahnya. Kemudian bahan organik ini pula bisa yaitu mengkelat, yaitu mengikat daripada FeAl, logam-logam itu ini semua. Kemudian yang kedua mengatasi kemasaman tanah ya tanpa pengapuran dengan jumlah yang besar. Inilah. Kemudian ini bisa dalam rangka mengatasi kemasaman ini, yaitu melalui
penggunaan spesies dan varietas yang toleran. Ini. Jadi tanpa dikapur, kita mencari yaitu spesies atau varietas apa yang toleran terhadap tanaman masam ini. Kalaupun kita menggunakan kapur, dolomit umpamanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan CA dan M kita saja. Jadi kapur sebagai pupuk untuk memenuhi kebutuhan CA dan M, bukan untuk pengapuran. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan P secara jitu. Pengelolaan P secara jitu. Yaitu melalui apa saja bagaimana kita pengelolaan P secara jitu ini, yaitu takaran dan penempatan yang tepat. Kalau lebih tepatnya ada 4 tepat. Ya. Tepat takarannya, tentunya takarannya berbeda dengan tanah-tanah yang lainnya. Kemudian tepat jenisnya kita mencari yaitu bukan yang mudah larut, namun justru kita menggunakan fosfat alam, sehingga dengan fosfat alam, batuan fosfat alam ini juga ikut menetralkan daripada tanahnya itu sendiri. Kemudian waktu pemberiannya juga tepat. Jangan diberikan pada awal penanaman, namun kita berikan secara berangsur. Biar apa? Yaitu biar tidak banyak yang terveksasi, yang terendapkan. Kemudian juga yaitu tepat dalam rangka kita penempatannya. Tidak disebarkan, namun lebih kita yaitu pada larikan atau ditukar dari. Kemudian langkah yang kedua adalah evaluasi kesuburan tanah. Evaluasi kesuburan tanah. Kita evaluasi dulu. Kendalanya apa? Kemudian kadarnya berapa? ALFE yang ada di situ. Ini sangat menentukan daripada langkah daripada untuk kita melakukan tindakan daripada pengolahan tanah ini. Penggunaan sumber yang lebih murah, umpamanya seperti batuan fosfat alam, seperti yang saya kemukakan tadi, justru dengan batuan fosfat alam itu, di samping dia akan melepaskan fosfor, juga yaitu dia ikut yaitu menetralkan daripada tanah. Penggunaan mikorisa, umpamanya mikrobia masuk mikorisa ini, yaitu dengan adanya mikorisa ini dia akan melarutkan yaitu sumber-sumber yang kurang larut. Saudara-saudara sekalian, ini suatu gambaran bagaimana evaluasi kesuburan tanah untuk mengetahui daripada kendala-kendala tanah itu sendiri. Kemudian yang keempat, pengelolaan kesuburan tanah. Lebih menekankan yaitu kita optimalkan penggunaan yaitu mikrobia. Di samping tadi mikorisa, kita memanfaatkan rhizobium dalam rangka untuk yaitu menyediakan nitrogen, menambah nitrogen dalam tanah. Karena yaitu rhizobium ini tanaman-tanaman leguminose atau tanaman kacang-kacangan ini dengan rhizobium ini dia bisa menghambat atau menambat atau menfiksasi N dari udara, meningkatkan efisiensi pemupukan N dan K, pendaur ulangan hara, ya, nutrient recycling, ini lebih pendauran hara, lebih yaitu hara yang dalam tanah itu sehingga lebih optimal. Saudara-saudara sekalian, ini umpamanya pemanfaatan pupuk hayati, rhizobium, kita memanfaatkan sehingga apa? Mengurangi yaitu pengeluaran penggunaan pupuk nitrogen. Karena apa? Dengan pupuk rhizobium ini tanaman kacang-kacangan bisa memfiksasi yaitu N dari udara. Kemudian memanfaatkan sifat yang menguntungkan pada tanah masam, pelarutan fosfat alam ini. Dia atau rock fosfat, di samping dia itu
mengandung fosfor, dia juga mengandung yaitu kalsium dan juga akan menetralkan daripada Al dan meningkatkan daripada KPK. pH tanah akan lebih menetral. Kemudian kontrol gulma, otomatis dengan tanah masam ini dia lebih kontrol, pertumbuhan gulmanya akan lebih tertekan. Kemudian pada tanah lempung dengan KPK rendah ini umumnya lebih baik strukturnya, hingga daya tahan terhadap erosi lebih tinggi. KPK yang rendah ini, ya, biasanya tanah masam itu KPK-nya rendah, dan KPK yang rendah ini lebih mendorong yaitu pergerakan CAMG ke lapisan tanah bawah atau subsoil. Kemudian yang keenam, kita menggunakan tanaman yang toleran. Untuk jenis tanah masam itu kira-kira apa? Tanaman-tanaman yang tahan terhadap tanah masam ini, umpamanya yaitu aret. Aret lebih toleran, lebih tahan terhadap tanah masam. Nanas, kelapa sawit. Nah, semua ini kan merupakan yaitu komoditas-komoditas seperti karet dan kelapa sawit yang sangat potensial. Sehingga tidak kita harus memaksakan dengan tanaman semusim, umpamanya kedelai dan sebagainya. Namun kita memanfaatkan tanaman perkebunan yang sangat potensial ini, semuanya seperti aret, kemudian kelapa sawit ini akan memberikan yaitu income yang cukup menjanjikan pula. Andai kata kita tidak ada yaitu varietas yang tidak adaptif atau kurang adaptif, maka bisa kita lakukan melalui kita seleksi untuk mendapatkan varietas yang toleran. Bisa dilakukan secara persilangan, bisa dilakukan secara rekayasa genetik, kultur jaringan. Ini semuanya bisa kita lakukan untuk mendapatkan yaitu varietas yang toleran. Padi toleran, masam umpamanya. Ini penanaman tanaman yang toleran, sawit, aret, nanas, ini cukup. Saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup sekian, dan nanti ada tugas saudara kerjakan. Sekian tentunya, yaitu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip pengolahan tanah, yaitu bisa melalui teknologi masukan tinggi. Asasnya adalah intervensi, membuat tanah itu agar sesuai. Yang kedua, yaitu masukan rendah, asasnya adalah asas adaptasi tanaman dengan kondisi tanah tadi. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju.